yang rutin itu yang terjadwal adalah layanan klasikal. Itu terjadwal setiap hari, setiap kelas. Setiap minggu itu satu kelas itu pasti dapat. Jadi dijadwalkan kalau layanan klasikal. Kalau konseling ini dengan selama pandemi ini juga mungkin. Kalau selama kita jadi guru yang selama ini dilakukan, yaitu sesuai dengan program yang sudah ada, ya. Kalau layanan klasikal, ini tadi programnya sudah ada. Tentunya kalau persiapan, pembagian tugas guru, menyusun program, konsultasi dengan pengadaan sarananya. Kemudian yang kedua itu mengenai layanan dasarnya itu bimbingan klasikal. Nah kalau klasikal itu terjadwal, kita terjadwal. Jadi 1 jam itu 45 menit dalam kelas. Sampai sekarang juga daring begitu, ada dijadwalkan. Mungkin kalau di sekolah lain ada yang tidak melaksanakan, tapi semua dianjurkan harus itu. Karena bagaimana mau evaluasi kalau tidak ini? Karena kalau program yang lainnya, layanan lainnya seperti konseling individual itu kan apa istilahnya sesuai kebutuhan. Tidak selamanya ada. Begitu juga kalau konseling kelompok. Kalau layanan bimbingan kelompok, nah itu bisa include kita masukkan dalam waktunya layanan fleksibel. Bisa kita selip di situ. Jadi biasa kita lakukan di kelas bimbingan kelompok. Oh, dengan cara melakukan bimbingan kelompok. Iya. Ya misalnya kan ada masalah, ada memang materinya kan. Misalnya bagaimana kenakalan remaja misalnya atau apa, ya itu bisa kita datang bimbingan kelompok, bisa kita lakukan di kelas. Jadi kita bisa pakai masukkan di jadwal memang itu di program, alokasi waktunya kita taruh di situ. Kalau bimbingan kelompok, tapi kalau konseling kelompok nah itu tersendiri di rumah kan, nggak mungkin di kelas. Karena kalau konseling kelompok kan permasalahan yang sama, membahas satu masalah yang sama, tapi mungkin latar belakang penyebabnya beda-beda, makanya diadakan konseling kelompok, beda individual. Nah itu istilahnya tidak selamanya dilakukan, ya, hanya sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Kemudian kalau kunjungan rumah, ya kita juga laksanakan kunjungan rumah, dilihat saja yang mana yang agak mendesak, apalagi saat apalagi saat pandemi saya ada kunjungan dulu, telepon langsung, ya. Kemudian konferensi kasus juga, kalau kita konferensi kasus ya masalah-masalah yang memang perlu penanganan yang lebih serius sudah berulang-ulang, jadi kita lakukan konferensi apa pemecahan solusi yang kita harus tempuh saat ini. Biasanya itu ada wakil seknya, ada kepala sekolahnya, ada wali kelas, guru BK, semua biasa orang tua. Itu kalau sudah konferensi kasus. Di sini kalau permasalahan ini kan sering terjadi, bagaimana? Kalau selama ini yang paling banyak itu alfa dan terlambat. Yang paling besar itu yang terlambat. Nah terlambat ini yang paling banyak latar belakang penyebabnya. Biasa karena faktor domisilinya terlalu jauh. Karena kebiasaan anaknya yang suka lambat tidur, akibat ya kita tahu sekarang yang game-game ini itu yang kebanyakan. Dan rata-rata kalau kita telusuri lebih banyak faktor dari situ. Kenapa dia terlambat? Karena lambat bangun. Kenapa lambat bangun? Karena lambat tidur. Kenapa lambat tidur? Karena main game. Kan begitu. Berarti penyebabnya dari ini. Coba kalau dihentikan main gamenya, bisa saja kan? Dirubah. Apalagi? Kalau yang selama pandemi ini, Bu? Pandemi tetap jalan layanan klasikal dengan konsultasi. Berarti Ibu ke
kelas-kelas. Enggak, kita kan daring. Oh iya. Jadi sekarang sudah. Iya. Ini evaluasinya sudah yang saya kerjakan. Jadi evaluasinya itu ada evaluasi hasil ya dengan evaluasi proses. Kalau evaluasi proses kan itu jangka pendek. Iya. Kita evaluasi di saat kita memberikan layanan itu bagaimana hasilnya. Apa anak-anak perhatiannya bagaimana? Dia mengikuti layanan. Kalau hasil kan panjang ya. Akan ke depan bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa dilihat dia punya hasil sesuai dengan materi yang kita berikan. Gitu. Oh iya Bu. Ada lagi? Sudah kayaknya Bu. Hmm. Ya Bu, terima kasih banyak Ibu atas waktunya.